Selamat pagi Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita telah memasuki Minggu Adventus yang keempat. Mari kita percaya bahwa wabah pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Oleh sebab itu kita tetap berdoa dan menaati protokol kesehatan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam ibadah Minggu Advent keempat di saat ini, bacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 berakhir hingga ayatnya yang ke-38, yang berbunyi demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Advent keempat adalah minggu terakhir dalam persiapan kita untuk menyambut dan merayakan Natal Kristus. Oleh sebab itu, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal Kristus di tahun 2020. Pertanyaan bagi saya tapi juga saudara-saudara sekalian adalah, apa makna persiapan dan kesiapan kita sebagai orang-orang Kristen, khususnya yang ada dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia di Papua, untuk merayakan Natal Kristus di tahun ini? Apakah kita telah berkumpul secara lengkap sebagai anggota keluarga dalam memasuki Minggu Adventus keempat ini? Apakah kita sudah mempersiapkan rumah kita dengan cat yang indah, mempersiapkan beragam makanan yang akan lagi sebentar nanti kita masuki dalam perayaan Natal? Ataukah aksesoris Natal telah terpasang di rumah-rumah kita dan juga kita telah mempersiapkan baju, sepatu yang baru, ataupun juga beragam hal dalam rangka memasuki Minggu Adventus yang keempat, tetapi juga persiapan kita untuk merayakan Natal. Namun di sisi lain, bagaimana dengan sesama kita? Keluarga yang bertetangga dengan kita yang memasuki Minggu Adventus keempat ini, dengan perasaan yang tidak menentu, karena mereka memiliki beragam beban pergumulan hidup yang belum terjawab sampai saat ini. Ataupun juga ada anggota keluarga mereka yang masih terbaring sakit, bergumul dengan beragam masalah hidup. Ataupun juga saudara-saudara kita yang memasuki Minggu Adventus keempat ini dengan perasaan kehilangan. Mereka harus mencucurkan air mata karena memasuki Minggu Adventus keempat, tapi juga beberapa waktu yang akan datang mereka merayakan Natal, mereka harus rela kehilangan orang-orang terkasih. Bahkan juga mungkin karena persoalan penutupan akses karena wabah COVID-19 ini,
keluarga yang awalnya telah berencana untuk merayakan, tetapi juga memasuki Minggu Adventus yang keempat secara bersama-sama, namun tidak sempat untuk berkumpul secara bersama-sama. Itulah sekelumit catatan pergumulan perjalanan kita selaku manusia dalam memasuki Minggu Adventus keempat saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 berakhir hingga ayatnya yang ke-38 membantu kita untuk mempersiapkan diri memasuki Minggu Adventus keempat, sehingga ada beberapa hal yang ditegaskan dalam teks bacaan kita tadi. Yang pertama yaitu dalam ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29 ditegaskan tentang perjumpaan malaikat dengan Maria, di mana Allah memilih keluarga yang kecil untuk berjumpa dengan mereka. Yusuf dan Maria dalam teks bacaan ini adalah keluarga yang sangat sederhana dan merupakan keluarga yang kecil. Walaupun mereka berasal dari garis keturunan Daud, dari nenek moyang bangsa Israel yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi keluarga ini adalah sosok keluarga yang sederhana. Bahkan Maria yang ditegaskan dalam teks bacaan ini adalah sosok perempuan yang sederhana yang kalau dalam struktur budaya masyarakat Yahudi, dia tidak mendapat tempat sekalipun, sedikit pun dalam lingkungan sosial bermasyarakat saat itu, karena budaya patriarkal yang sangat mengungkung di mana laki-laki sangat diperhitungkan dalam realitas hidup bermasyarakat. Namun apa yang terjadi jemaat yang diberkati, kita menemukan bahwa dalam teks bacaan ini, Allah memilih Maria. Tetapi juga Allah sekaligus menentukan pilihan bagi sosok perempuan ini untuk rencana penyelamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pada sisi ini, kita dapat mengetahui bahwa otoritas dan kehendak bebas Allah itu berlaku bagi siapa saja. Baik kepada sosok perempuan seperti Maria, sosok yang berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi juga sosok perempuan yang mau memberi hati dan hidupnya untuk menopang pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kehendak, tetapi juga maksud bebas Allah ini kita dapat melihat jemaat yang diberkati di mana Ia memilih Maria sebagai sosok yang Ia berkenan untuk menyatakan maksud dan rencana besar Allah bagi dunia ini. Otoritas dan kehendak bebas Allah itu berlaku mutlak bagi sosok Maria yang berasal dari keluarga kecil. Pada sisi ini, Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Artinya pengasihan dan pilihan Allah terhadap Maria merupakan pilihan khusus yang Allah berikan dan tidak boleh dibantah oleh siapapun. Disinilah kita dapat mengerti dan memahami bahwa rahasia dan maksud Allah yang besar untuk menyelamatkan dunia ini melalui tanda kelahiran Yesus Kristus hadir melalui sosok perempuan yang diberikan mandat, tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan misi yang mulia itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 34 hingga ayatnya yang ke-37 teks bacaan kita menegaskan tentang kepasrahan dan kasih seorang perempuan. Pada bagian ini Allah mengetahui bahwa Maria adalah sosok seorang perempuan yang memiliki naluri keibuan yang tinggi dan sempurna. Perempuan Maria ini adalah seorang pengayom tetapi juga perawat dan pemberi kasih sayang, walaupun ia berasal dari lingkungan keluarga yang kecil. Hal itu terbukti dalam sikap kepasrahan dari Maria selaku seorang perempuan, di mana ia bertemu dengan malaikat Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ayat ke-38. Jadilah padaku menurut perkataanku itu adalah sebuah pengakuan yang sederhana, tetapi juga mengandung makna dan pesan yang sangat mendalam. Sebab pertama, Maria sadar bahwa dia hanyalah manusia biasa, tetapi ia memperoleh kasih karunia Allah. Karena itu baginya tidak ada yang patut untuk bisa dibanggakan dalam dirinya selain ia mensyukuri rahmat dan cinta Allah itu.
Dalam pengharapan dan keyakinan itulah Maria memuji dan memuliakan Tuhan terhadap seluruh keberadaannya, di mana dia disertakan untuk rencana, maksud, tetapi juga misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada Maria dan menyebutnya dia sebagai sosok yang berbahagia. Hal yang kedua dari pengakuan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini, mencerminkan akan pengenalan tetapi juga pembebasan Maria dari hukum Taurat, dan kehendak Allah itu berlaku di atas hukum Tuhan. Karena relasi dan perspektif hamba adalah relasi di mana ia mesti melakukan sebuah tanggung jawab untuk penugasan Tuhan, maka menurut Maria, melakukan kehendak Allah itu jauh lebih penting daripada hukum Taurat itu sendiri. Pada teks ini dijelaskan bahwa bagaimana misi tapi juga karya Allah itu bisa berlangsung karena aku belum bersuami. Pertanyaan ini bukan adalah sebuah pertanyaan sikap tidak percaya diri Maria, tetapi menunjuk sikap keheranan selaku seorang perempuan, di mana ia adalah manusia biasa, tetapi Allah rela menunjukkan misi yang besar di atas pundaknya. Hal ketiga dari ungkapan jadilah padaku menurut perkataanmu itu, disinilah letak sebuah ungkapan hati yang melambangkan kasih seorang ibu. Sikap pasrah, sikap penyerahan diri secara utuh hanya untuk Tuhan. Bahwa Maria melakukan semuanya itu karena ia percaya dan keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah menunjukkan bahwa ia siap menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mempersiapkan dan meluruskan jalan untuk maksud keselamatan Allah di dalam dunia ini. Maria mendengar dan menanggapi ucapan malaikat itu dengan berkata bahwa saya ini hamba Tuhan. Sebuah pengakuan yang sederhana tetapi mengandung makna yang mendalam. Sebab ia sadar ia adalah manusia yang lemah, tapi juga ia adalah manusia yang berdosa. Namun kasih karunia Allah itu diberikan di dalam hidupnya. Dalam seluruh pengharapan dan keyakinan itulah Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidupnya disertakan karena Allah telah melakukan pekerjaan besar dalam hidupnya. Allah telah memperhatikan kerendahan hatinya. Bahkan Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Sikap hidup Maria ini, itu juga yang mesti menjadi bagian terpenting dalam keluarga bahkan rumah tangga kita. Tuhan tidak perlu yang mewah dan yang mahal. Tuhan tidak butuh makanan yang enak bahkan pakaian yang bagus. Kalau hati, sikap dan perbuatan kita masih bergumul dengan dosa. Tetapi yang Tuhan butuhkan dalam memasuki Minggu Adventus yang keempat ini adalah mau merendahkan diri di hadapan Allah. Mau mengaku setiap salah dan dosa kita. Mau mempersiapkan hidup keluarga kita bahkan rumah tangga kita untuk dibaharui dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Serta hidup yang benar di hadapan Allah. Sebab semua yang kita punya itu, semuanya berasal daripada Tuhan. Dialah sumber hidup, tapi juga pemberi berkat dalam keluarga kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, berdasarkan pemberitaan firman Tuhan di Minggu Adventus keempat ini, maka ada beberapa hal yang mesti menjadi bagian iman tetapi juga pilihan kita sebagai keluarga Kristen untuk memasuki Minggu Adventus yang keempat. Yang pertama, Minggu Adventus keempat memiliki arti perdamaian. Artinya dalam Minggu Advent keempat ini kita diingatkan tentang kemuliaan Tuhan yang mau menjadi hamba dan berdamai dengan manusia. Tuhan rela memilih jalan sederhana atau spirit ugahari.
Tuhan mau berjumpa dengan manusia. Oleh sebab itu Adventus keempat mengingatkan kita tentang kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Kristus dengan sikap kesederhanaan, tetapi juga mau berdamai dengan sesama. Hal yang kedua, ada peribahasa yang mengatakan perkara yang besar dimulai dari orang-orang kecil. Keluarga Yusuf dan Maria adalah contoh keberpihakan Allah kepada orang-orang lemah, orang-orang terpuruk, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Namun melalui Maria, kuasa Allah itu dinyatakan. Oleh sebab itu, maksud dan kehendak Allah bisa berlangsung kepada siapa saja. Bahkan juga bagi kita selaku keluarga-keluarga yang mungkin masih memiliki catatan pergumulan hingga saat ini. Hal yang ketiga, tema mingguan kita dalam Minggu Adventus keempat ini yang diturunkan oleh Bidang Iman, Ajaran dan Ibadah Badan Pekerja Sinode GPI Papua, namanya disebut Penasehat Ajaib. Oleh sebab itu, melalui tuntunan tema ini, kita dituntut selaku keluarga-keluarga Kristen dalam memasuki Minggu Adventus yang keempat ini adalah kita memilih diri untuk mau bertobat dan membaharui diri. Tempatkanlah Allah sebagai pusat hidup kita, sehingga kita membuka hati kita dan dapat mengalami kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Kita tidak akan mudah melewati beragam pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan kuat. Oleh sebab itu, nyatakanlah seluruh harapan pergumulanmu itu hanya kepada Tuhan, dan jadilah hidup keluarga-keluarga kita untuk tetap dan senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dunia ini. Yakinilah kehadirannya di dalam Kristus akan memelihara, menyertai, dan memberkati kita. Amin.